Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Kita hari ini akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang tidak bisa stop memikirkanmu pada saat ini, yang tidak bisa stop memikirkanmu pada saat ini. Sora akan selalu menekankan dan ingetin terus-terusan tiada bosannya bahwa pembacaan ini umum, bukan pribadi, energi banyak orang, energi kita bersama ya. Jadi ambil yang positif ya, buang yang negatifnya, pandailah untuk memilah dan memilih ya. Dan kalau memang ngerasa kak aku pingin energinya terfokuskan hanya untuk aku, silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Oke ya. Kalau energi bersama santai, oke? Kita lihat gimana situasi antara kamu sama dia pada saat ini. Oke, ada situasi tentang anchor. Aku keluarin dulu kartunya ya. Ada situasi tentang anchor. Ada cross, oke. Dan ada sun, oke. Di sini kelihatan ada situasi kestabilan yang masih menjadi beban yang cukup dominan atau cukup kuat ya. Artinya masalah kestabilan dalam hubungan ini menjadi titik utama dalam relationship ini. Masalahnya seperti apa ya? Ada tentang kestabilan, ada tentang kejelasan mungkin ya. Dan cross di sini juga bisa saja ada beberapa dari kalian yang menonton ini adalah dalam kasus berbeda keyakinan ya. Jadi ada yang tentang situasi tentang keyakinan, perbedaan keyakinan, ada juga tentang kestabilan dan tentang banyak sekali beban-beban yang cukup dominan ya. Dan di sini juga bisa saja ada cross itu menyatakan sebagai kepercayaan atau keimanan ya, dimana ada trust gak, ada kepercayaan gak ya. Mungkin kamu ada trust issue sama orang ini, atau orang ini ada trust issue sama kamu, atau energi ketidakyakinan. Jadi mungkin penuh dengan kepesimisan, penuh dengan kenegatifan, dan sisi-sisi lain yang cukup menjadi dominan gitu ya. Kalau yang aku lihat di sini. Jadi ya, masalah utamanya dari situasi ini adalah banyak situasi yang cukup kuat yang menjadi masalah ya. Jadi banyak hal-hal yang major dalam hubungan ini. By the way, kemarinan aku baca komentar entah di sini entah di Sorean Tarot ya, masih aku dikomplain soal masalah penerjemahan yang mungkin dirasa kurang tepat atau pelafalan yang disebutkan dengan kurang tepat. Dengan ini aku mau minta maaf teman-teman. Aku itu bukan yang ahli dalam tata bahasa gitu ya. Aku bukan ahli dalam tata bahasa, dan memang channel ini pun bukan channel tentang pembahasan tata bahasa. Jadi mohon maaf kalau mungkin aku tidak sempurna dalam mentranslate sesuatu gitu ya, dalam menerjemahkan sesuatu mungkin aku tidak sempurna, atau ternyata kata-kata itu tidak artinya kayak kemarin synchronity gitu ya, ternyata artinya itu harus ada sinkron apa tuh tadi Sora Google ya, tapi maksudnya sinkron gitu ya. Tapi karena ada mungkin kalau nggak salah sinkronisasi ya atau apa gitu ya, pokoknya kata-katanya Sora kurang tepat gitu ya. Kalau aku harus terus-terusan sesuai dengan KBBI, aku minta maaf gitu ya, karena aku konsentrasinya itu ke dalam fokus arti kartunya. Jadi kalau aku mesti di saat yang bersamaan aku harus menerjemahkan kartunya, menerjemahkan bahasanya dengan yang mesti paling tepat banget, kata per kata, harus ngikutin KBBI, aku nyerah gitu ya. Karena kadang tuh aku kan ada sisi-sisi juga intuisiku jalan gitu ya. Jadi kadang-kadang itu banyak hal yang cepat datang ke aku gitu loh. Jadi there's so many things yang masuk ke kepala aku. Kalau aku nggak langsung sampaikan, nanti aku lupa gitu loh. Jadi kadang pas lihat langsung dapat apa, aku harus ngucapin, dan kadang-kadang mungkin pengucapannya ada kata-kata yang cenderung kepleset atau apa kayak gitu ya. Atau mungkin memang pilihan kata aku bukan yang baku. Jadi aku mohon maaf ya teman-teman. Jadi kalau mungkin yang kurang suka mungkin boleh di skip aja ya. Karena aku agak lumayan baca di kolom komentar tuh apa namanya ya, begitu deh ya. Aku ngomong dulu ya bahwa aku memang bukan sarjana bahasa Indonesia. Mungkin pemilihan kata-kataku nggak harus sesuai dengan di KBBI, oke? Kita lanjutin. Nah, situasi itu adalah situasi yang cukup apa namanya menjadi beban ya, situasi ini gitu ya.
Karena di sini mungkin masih banyak masalah ya. Di sini mungkin masih ada tanggungan-tanggungan yang mungkin orang itu masih menanggung keluarganya, mungkin harus jadi kepala keluarga, tulang punggung keluarga gitu ya, menafkahi gitu ya. Atau masih ada beban secara mentalitas, masih ada pikiran-pikiran yang belum di-healing, belum dilepaskan. Itu adalah beban, teman-teman. Jadi beban itu kan areanya banyak ya, tapi pasti meliputi area ya, kalau nggak material ya non material. Ya non material itu tadi pikiran, tanggung jawab, mengurus keluarga dan sebagainya. Oke, kita lihat sekarang siapa ciri-ciri orangnya. Yang pertama, bouquet ya. Orangnya itu sebenarnya cenderung caring. Dia bisa saja adalah seseorang yang cenderung perhatian ya, cenderung caring, cenderung perhatian gitu ya. Dan oh ya, maaf juga kalau pronunciation atau pengucapan bahasa Inggris aku ada yang salah. Aku udah lama banget nggak praktek bahasa Inggris ya, karena udah nggak ngajar lagi. Dulu aku jadi guru, aku ngajar. Kalau sekarang udah rusty, teman aku juga banyak kan ngomong bahasa Indonesia. Maaf ya kalau pengucapannya salah, jadi boleh di skip aja atau boleh dimaklumi ya. Dan di sini ada energi rodents ya, jadi ada energi stres, ada energi kepikiran gitu ya, ada energi orang ini tuh penuh dengan gampang gelisah gitu ya, gampang stres, gampang tidak tenang, gampang gugup juga gitu kalau aku lihat di sini ya. Dan orang yang cenderung ada panik. Jadi kalau ada masalah tuh cenderung bisa panik ya. Energinya adalah divine masculine, ada energi gentleman di sini. Energi ya, belum tentu jenis kelamin. Dan ketika melihat satu masalah, orang ini banyak berfokus sama gini. Orang ini tuh sering banget kalau ada masalah kecil aja gitu ya, langsung fokusnya tuh ke sana gitu ya. Jadi energi overthinkingnya cukup besar sekali orang ini ya. Padahal kita tahu ya, hidup itu pasti banyak banget masalahnya. Ada energi coffin ya. Orang ini cenderung banyak tertutup, banyak hal yang mungkin dia tutup-tutupin. Di sini juga banyak sekali stres yang tidak dikeluarkan atau tidak ditunjukkan. Jadi silent stress atau silent depressions ya. Jadi kadang-kadang kita sering lihat kalau di postingan atau di penjelasan orang-orang bahwa depresi itu bukan selalu yang duduk nangis ya, stres gitu ya. Kadang-kadang dengan seseorang yang selalu ketawa di luar, tapi ternyata dalamnya itu banyak yang depresi gitu ya. Dan di sini adalah ada lily ya. Jadi orang ini tuh adalah kayaknya kalau aku lihat ada yang baru, ada yang sudah tidak memiliki orang tua, ada ya, mungkin dua-duanya atau salah satu orang tuanya mungkin sudah tidak ada, atau dia baru saja kehilangan orang tuanya posisinya gitu ya. Dan secara usia mungkin saja dia lebih tua daripada kamu ya, secara usia atau secara perilaku. Kita lihat lagi ya, bagaimana ya, kenapa dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu meskipun banyak beban. Bagaimana situasi hubungan kalian? Ada bear dan ada dog ya. Jadi kalau aku lihat di sini, ada situasi hubungan kalian itu yang banyak beban, tapi di satu sisi itu kayak seperti saling pingin menjaga, saling pingin melindungi, masih pingin hatinya itu fokus ke satu yang lain. Kamu fokus ke dia, dia fokus ke kamu gitu ya. Dan di sini ada energi di mana diharapkan masih ada yang ngarep. Kamu ngarep ke dia, dia ngarep ke kamu ya. Di sini juga ada yang memang sosok ibu ya, yang menjadi kunci utama. Jadi bisa saja memang ada restu juga yang belum didapatkan, entah dari keluarga kamu atau dari keluarga dia ya. Dan apa namanya, diharapkan untuk bisa dengan kesetiaan tetap pada akhirnya gitu. Paham nggak maksud aku? Jadi gini, mungkin hubungannya banyak masalah, belum ada restu, tapi kamu atau dia atau kalian sama-sama berharap dengan setia tetap fokus sama hubungan ini, mungkin nanti akan ada solusinya gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini kamu berdealing dengan anak mama ya. Jadi dia sangat mendengarkan orang tuanya gitu ya. Bukan kita nggak boleh jadi anak mama, tapi ini dia cukup sangat-sangat dekat dengan mamanya atau orang tuanya gitu ya. Siapapun lah sosok yang udah dianggap sebagai ibunya dia gitu ya. Kakeknya tapi udah kayak ibunya gitu ya, dominasi gitu ya. Ya itu akan selalu didengarkan seperti itu. Tapi sekarang kita coba lihat, kenapa dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu, tidak bisa stop dia mikirin kamu. Ada energi protection. I feel safer in the silent. Dia mencari aman ya dengan banyak diam. Jadi sebenarnya dia itu mikirin kamu meskipun dia banyak diam. Jadi ini sangat-sangat menyatakan bahwa orang ini berdiam, mungkin ada yang silent treatment kamu gitu ya.
Tapi sebenarnya dia itu nyari aman karena mungkin dia belum siap dengan konfrontasi, dia belum ada solusi dengan masalah kalian. Tapi di satu sisi dia berusaha untuk sedang berpikir gitu. Jadi dia di satu sisi ada sisi mengamankan diri sendiri, tapi sambil ngamanin diri sendiri ada yang dia pikirin. Ya, mute. I've thought about reaching out to you, but then I stop myself. Dia itu banyak diem, kepikiran untuk me-reach kamu lagi, gitu ya, menyamperin kamu lagi, atau ngedeketin kamu lagi, atau berkoneksi lagi sama kamu, atau kontak sama kamu. Tapi di sini dia lalu menghentikan dirinya, gitu ya. Karena di sini ada percayaan diri kalau aku lihat, atau ada kekhawatiran atau ada ketakutan, ya. Karena ada energi avoidance, orang ini menghindari, ya. Karena mungkin banget dia tahu, ya, ketika dia melihat kamu, dia melihat masalah yang ada di antara kalian dan dia seperti belum ada solusinya, ya. Jadi misalnya tadi, aduh, aku tuh ngelihat kamu teringat bahwa kenyataan kita belum dapat restu misalnya, ya. Dan gimana caranya aku harus dalam tanda kutip misalnya mau sama kamu yang nonton ini, berarti kan dia harus against atau dia bertolak belakang dengan keluarganya. Nah, dia tuh kayak masih belum siap gitu untuk ngadepin itu, ya. Kenapa? Tapi dia tidak bisa stop memikirkan kamu karena di sini ada energi happiness, ada energi kebahagiaan, ya. Di sini dia teringat semua memori kenangan bagus atau kenangan indah yang penuh dengan kebahagiaan yang pernah kalian bagikan sama-sama. Oke? Jadi ada energi happiness. Jadi sangat mungkin kalau Sora lihat dia terkenang-kenang sama kebahagiaan yang pernah terjadi, ya. Dan di sana mungkin sekali ada energi rindu ingin mengulang kebahagiaan itu. Ada energi incomplete. Dan kenapa tidak bisa stop memikirkan kamu? Karena di sini ada energi yang belum kelar atau energi yang belum selesai, ya. Jadi ada hubungan kalian tuh sekarang cenderung mungkin menggantung, ada hal-hal yang belum kelar ataupun dianggap sudah kelar tapi ternyata mungkin masih ada unek-unek, masih ada yang ganjel di hati, ganjel di perasaan, gitu ya. Karma. I'm finally feeling the consequences of my actions. Ada orang di sini, dia sedang menjalankan karma yang harus dia jalankan, ya. Hukum tabur tuai, gitu ya. Karma itu tidak selalu berarti dia harus nyakitin kamu, ya. Jadi misalnya kayak tadi, oh, dia tidak mau memperjuangkan kamu atau tidak cukup tegas memperjuangkan kamu, ya. Konsekuensinya seperti sekarang. Dia tidak bisa benar-benar memiliki kamu. Terus habis itu di satu sisi dia juga mungkin banyak stres, banyak kesedihan karena harus jauh dari kamu, ya. Constrained. Dan dia itu tidak bisa stop mikirin kamu karena dia merasa bersalah, ya. Kalau dia belum bisa bergerak, ya. Dia masih belum bisa bergerak dan menunda bergerak karena mungkin ketidaksiapan dia dalam banyak aspek. Kalau Surat di sini dia belum siap, ya, menghadapi masalahnya, belum bisa menyelesaikan masalah dia sendiri, belum bisa menyelesaikan masalah kalian, gitu ya. Dan dia tidak bisa stop mikirin kamu karena ada energi musik, ya. Sering sekali ketika dia mendengarkan lagu-lagu yang dia dengarkan, liriknya atau nadanya mungkin berhubungan dengan kamu atau sesuatu yang mengingatkan soal kamu, ya. Jadi kayak dia merasa ada telepati batin karena komunikasi banyak melalui musik yang didengarkan. Ada energi foolish. Dia merasa kebodohan, konyol yang bodoh, ya. Ternyata rumput tetangga tidak lebih hijau. Jadi mungkin banget dia mencoba lirik yang lain. Oke deh, aku coba lirik yang lain. Tapi ternyata dia kepikiran. Karena ternyata sudah coba lirik yang lain tidak sebaik apa yang dia pikirkan, ya. Curious. Sekarang dia nggak bisa stop mikirin kamu karena dia masih sering banget kepo soal kamu, mau tahu soal kamu, gitu ya, mantauin kamu, gitu ya. Karena dia nggak bisa berhenti karena dia masih penasaran terus. Kalau penasaran kan berarti menyimpan perasaan, bener nggak? Beloved, ya. Buat dia kamu tuh seperti malaikat, ya. Circumstances, ya. Lingkungan itu sedang dia harus ada yang dia kelarin dulu, ya. Masih ada tanggung jawab yang harus dia kelarin. Makanya Sora bilang, di balik sikap diamnya dia mikirin kamu, meskipun memang belum banyak hal yang belum bisa dia lakukan karena dia masih ada hal yang harus dia selesaikan. Reconciliation, we will be together again. Tapi dia percaya kalau kalian akan berekonsiliasi nantinya dan kalian akan sama-sama kembali. Karena dia merasakan energinya kuat, kan, ya. Kepikiran kamu, keinginan untuk balikan sama-sama. Promise. Karena di sini ada energi janji, ya. Mungkin dia pernah janji cinta sama kamu, pernah janji kalau pergi akan kembali, akan mengusahakan. Unawakened.
Sebelumnya ketika dia nahan diri dari kamu, ya, atau perjalanan hubungan percintaan ini, dia sadar bahwa dia masih banyak banget energi unawakened, banyak energi belum siap gitu loh ya. Dia belum siap untuk kamu, jadi dia masih juga berproses untuk dirinya sendiri gitu ya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu karena dia merindukan touch, merindukan sentuhan kamu, merindukan koneksi secara fisik sama kamu. Goals, tujuan. Orang ini sedang fokus sama tujuannya ya teman-teman, untuk bisa punya masa depan yang lebih baik ya. Jadi orang ini itu kayak sedang berproses setelah apa yang terjadi ya. Karena salah satu motivasinya dia kepikiran sama kamu, karena memang hatinya dia itu banyak ngasih dia bisikan perasaan, firasat batin kalau kalian tuh sebenarnya terhubung, terkoneksi, dia kepikiran kamu gitu ya. Oke. Kita lihat lagi. Ada energi seperti apa dari seseorang yang tidak bisa stop memikirkan kamu? I thinking about you all the time. Baru aku ngomong. Ya, dia tidak bisa stop mikirin kamu, kartunya terkonfirmasi, aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu sepanjang waktu. I love you to the moon and back a million times. Aku sangat mencintai kamu seperti, ini ungkapan ya, frasa ya. Oke, seperti gak ada batasnya gitu ya. Atau sangat besar sekali cintanya. My beloved, yang tersayang. I need to sort things out first before I can come to you. Ada hal yang harus dia selesaikan, ada hal yang harus dia proses sebelum dia bisa ke kamu ya. Jadi kalau sekarang dia sedang menunda untuk bergerak pun, karena banyak hal yang harus dia selesaikan, paling tidak dia dengan dirinya sendiri. Bagaimana cara dia mengusahakan, memperjuangkan. I dream about you at night. Setiap malam dia sering banget mimpiin kamu. Jadi pantas ya kalau dia mikirin kamu terus. Our love will never cease to exist. Tidak akan bisa berhenti untuk hilang gitu ya, akan selalu ada. Aku pingin deh tertidur di sebelah kamu ya, pingin bisa tidur tenang gitu ya, rebahan gitu ya, biar lebih santai. We've been together for lifetimes. Kita selalu bersama-sama terus menerus. Ini menyatakan ada energi dari hubungan past life ya. Jadi sebelumnya mungkin kalian sudah pernah terkoneksi sebelum-sebelumnya. I miss you, but I don't have the time right now. Aku kangen kamu, tapi aku belum bisa ada waktunya sekarang. Karena memang harus ada yang diproses tadi. Mungkin mempersiapkan diri supaya lebih stabil. Kalau belum dapat restu, meyakinkan untuk dapat restu. I'm yours forever and ever. Dan aku akan jadi milik kamu selama-lamanya. Sora. Jadi, apakah kedepannya ada satu pergerakan dari dia? Ada energi serpent, ada energi mountain. Teman-teman, aku ngeliat sejujurnya ya, dia nggak bisa berhenti mikirin kamu, tapi nampaknya masalah yang ada itu cukup serius dan cukup berat. Itu mengikat dia ya. Itu mengikat dia sehingga tidak bisa dengan mudah dia lepas dari situasinya dia gitu ya. Oke. Sehingga itu masih akan menunda perkomunikasi di antara kamu sama dia gitu ya. Teman-teman, kalau aku bilang ngomong apa adanya ya, orang ini butuh waktu yang panjang sekali untuk bisa lepas dari situasi keadaan dia sekarang, karena keadaannya mau benar-benar sedang tidak kondusif, tidak baik. Ada energi ring, roads dan child. Dia sedang bingung karena ini antara ikatan harus membela kamu ya, atau membela apa yang tadi Sora udah bilang, ada restu yang apa namanya belum didapetin gitu ya. Rekonsiliasi ingin ada, tapi di satu sisi dia masih berat dan masih bingung terhadap energi di mana dia harus bisa ketemu titik tengah kalau belum dapat restu gitu loh ya. Atau gimana caranya kalau aku masih harus apa namanya tanggung jawab sama keluargaku. Dan ada beberapa di sini dari kalian yang menonton ini baru terbuka di terakhir ya, nggak semua. Ini juga adalah situasi orang ketiga ya. Jadi mungkin kamu adalah orang ketiga dalam hubungan ini ya, sangat mungkin. Dimana dia itu masih terikat dalam hubungan pernikahan yang mungkin ada anak, itu juga semakin susah dia untuk mulai bergerak ke kamu dan sebagainya. Tapi di sini ada energi komunikasi ingin ya datang dia. Apprehensive, di satu sisi dia bingung apakah dia masih punya kesempatan atau enggak.
Kita coba lihat masukan buat kamu apa. Kita lihat masukan buat kamu apa. Teman-teman, lagi-lagi ya, aku spoiler, kalau hubungan orang ketiga itu tolong jangan disalahin readernya ya, kita cuman bacain aja. Pleasure, ini ada gambar garden yang menyatakan pertemuan. Banyak dari kalian yang masih mungkin kepingin banget untuk ketemu sama orang ini, teman-teman ya. Ada diligence, yang jadi pertimbangan kamu adalah usahanya dia nantinya ya. Potentials, potensinya gimana. Tapi kalau surat di sini ada gambar mountain, potensi masalah juga mungkin terjadi. Intinya adalah kalau kamu mau sama orang ini, kemungkinan besar itu potensi masalah yang akan dihadapi akan apa namanya, akan cukup berat gitu ya. Bentar ya, aku googling lagi nanti supaya nggak diserang netizen lagi. Nanti aku takutnya salah ngartiinnya, mungkin aku lupa kata-katanya. Bentar ya, aku pastiin dulu bahwa kata-katanya benar. Ya, ada potensi kemungkinan. Kamu harus mikirin, teman-teman, kemungkinannya gimana. Terus habis itu masalahnya nanti akan datang seperti apa kalau kamu berdealing dengan orang ketiga. Terus apalagi kalau nggak dapat restu gitu ya. Kalau kamu hanya kepingin ini untuk jadi senang-senang nggak serius sih, mungkin masih mungkin kamu bisa pertimbangkan. Cuman kalau Sora lihat di sini, kamu nanti akan dapat pencerahan untuk harus gimana menyikapi hubungan ini. Setiap orang itu kan beda-beda ya. Cuman yang pastinya kalau saran dari Sora, dipikirkan dulu gitu ya. Jadi jangan cuma demi happy sesaat atau demi kebahagiaan sesaat kamu ceroboh gitu ya menghadapi situasi orang ketiga ini. Tapi kalau misalnya memang kamu punya pemikiran lain, itu kan bisa jadi pertimbangan kamu. Tapi kalau Sora di sini, kamu akan dapat pencerahan kok nantinya. Karena ini sangat mungkin, aku akan fair ya, ini mungkin banget berkoneksi lagi atau terhubung lagi. Tapi masalahnya gimana kalau situasinya akan selalu hanya jadi orang ketiga. Apakah itu cukup untuk kamu? Apakah kamu happy dengan kondisi seperti itu? Kamu terima atau enggak? Kan aku nggak tahu. Tapi yang mesti jadi pertimbangannya itu ya. Itu aja sih dari Sora. Karena susah ya, orang ini kayak ya itu tadi, udah ada yang orang ketiga, belum dapat restu, berat situasinya ya. Tapi benar, dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu karena energinya intens ya. Teman-teman yang kepingin untuk membantu proses spiritualnya, silakan dibeli gelang ametis kupu-kupu. Saat ini stoknya kurang dari 10 ya. Silakan beli di Instagram Sora @sora_tarot, harganya 265.000 ya. Nah, gelang kupu-kupu ini cantik banget karena ini udah ametis sendiri adalah batu spiritual yang berisi banyak fungsi ya, menghilangkan energi sakit secara fisik ataupun mental. Lalu juga di sini ada energi untuk manifestasi positif, udah aku masukin energinya ya. Dan juga ada energi membantu untuk menarik energi cinta kasih dan memberikan cinta kasih ya. Di Tokopedia ada 285.000 ya, dibeli selagi masih ada. Dan teman-teman, kalau ini sudah habis, aku tidak melayani PO satuan ya, karena harus yang banyak. Oke. Terus itu aja sih. Kalau teman-teman cowok, kamu bisa belikan hadiah untuk orang yang kamu sayang, atau kamu bisa memakai ini, dikantongin aja, bisa sebagai perhiasan, dikantongin aja kalau nggak mau dipakai ya. Itu aja. Makasih, aku udah boleh promosi. Sekarang kita ke astrologinya, teman-teman ya. Astrologi, bisa saja astrologi kamu, bisa saja astrologi dia. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Ada Pisces, ada Taurus, ada Gemini, ada Virgo, ada Taurus lagi, ada Gemini, dan ada Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan sekarang kita coba lihat alfabet yang terungkap. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca tarot, seperti di video ini, aku bukakan kartunya, kamu bisa lihat dan tonton hanya untuk kamu. Bisa, namanya paket video, seperti di YouTube. Atau kamu mau reading untuk ketemu sama Sora langsung, bisa kalau kamu berada di Jakarta dan sekitarnya. Atau kamu pingin secara online aja, bebas mau yang mana. Atau bahkan kamu mau belajar. Aku dari kemarin lagi kepingin ngajar, jadi siapa yang mungkin terpanggil untuk belajar sama Sora bisa menghubungi ya. Siapa tahu berjodoh ya. Terus karena nanti kartu dari aku, semuanya dari aku ya kalau belajar.
dibantu dan dibimbing. Lalu teman-teman juga bisa untuk yang kepingin beli kartunya lalu baca sendiri juga boleh. Dan teman-teman yang kepingin baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri supaya lebih jelas ya, itu boleh juga ya, silahkan. Dan itu aja. Oke, dikit lagi aku ambil ya. EOIE BOGC RSZJ MQPW MP 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dengan sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan berikutnya. Jangan lupa main ke channel Sora and Tarot. Itu channel aku juga. Bantu kembangin channel ini teman-teman. Aku lagi mengejar silver play button untuk yang di channel Sora and Tarot. Minta dukungannya selalu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.